segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Kau mulia, ku ingin hidupku haleluya. Tiada yang seperti segala puji, segala hormat, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu.
terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau pada sore hari ini Tuhan kami boleh berkumpul, walaupun di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, atau dimanapun kami berada Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami masih memiliki waktu Tuhan untuk bisa beribadah, untuk bisa bersekutu Tuhan, bersama-sama Tuhan, untuk menikmati berkat, sukacita dan anugerah Tuhan. Biar Kau pimpin Tuhan ibadah kami ini Tuhan, ibadah online kami ini, dewasa, muda dan remaja, dari awal pertengahan ke akhirnya Tuhan, agar setiap puji-pujian kami menaikkan kepadamu Tuhan, itu menyenangkan hatimu Tuhan, dan juga Tuhan kami juga bisa mendapatkan berkat yang melimpah Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan nanti Tuhan. Terima kasih Yesus, kami akan memulakan ibadah kami pada sore hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Selamat sore teman-teman semua. Kita bertemu lagi di tempat kita masing-masing. Kami di sini mengucap syukur masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah, untuk bisa melayani. Dan kami harap juga teman-teman semua yang ada di rumah atau dimanapun teman-teman berada bisa sama juga merasakan sukacita seperti kita yang ada di sini. Amin. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa kita adalah teman-teman yang disayangi, yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Amin. Oleh karena itu kita harus bersyukur kita punya teman, memiliki sahabat seperti Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. That you are mindful of me, Lord. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? Oh, you love me. It's amazing. I am a friend of God. 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 He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call.
Is it true that you are thinking of me? How you love me, it's amazing. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Oh God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Oh God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Haleluya. Sungguh indah Tuhan saat kami bisa berada dalam hadirat-Mu Yesus. Sungguh indah Tuhan segala rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kemana kami akan pergi Tuhan? Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan?
bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh sungguh indah Tuhan, sungguh besar Tuhan pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu di hidupku, sungguh indah rencanamu di dalamku. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu di hidupku, sungguh indah rencanamu di dalamku. Sungguh besar pengorbananmu di hidupku, sungguh indah rencanamu di dalamku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, sungguh besar Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh
sungguh indah. This year for Christmas, what are you hoping to get? A computer, big giant Barbie house, Xbox 360. These children from the Boys and Girls Club in Atlanta were given a difficult choice when it comes to receiving a Christmas present. You can either get a gift for yourself, Huh? or you can pick a gift for your mom and dad. I need you to pick one. What gift do you pick? I choose this. I gotta go with the ring. What gift do you pick? That one. In a new video by Up TV, children had to pick between taking home their ideal holiday gift or giving a present to a family member. Rob Bliss, who created the video, tells Inside Edition that 80% chose their loved ones. It's a really tough question, I'll but give him this you already know? Tell me why. because Legos don't matter. Your family matters. And as a reward for putting their family first, the kids were allowed to take home both presents. Some people are skeptical of the video, calling it manipulative or done just to get an emotional reaction. But Rob Bliss tells Inside Edition that nothing is forced, scripted, or fake. They reversed a similar decision that parents have to make every day when weighing decisions between themselves or a child. Thanks, guys. I was going to. They conducted the experiment to test the value of family and presents. Be sure to watch Inside Edition. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore pemuda yang dahsyat, yang Tuhan kasihi, khususnya pemuda GPDI Kopo Permai dan Anda semua yang menyaksikan tayangan ini. Mari saat ini waktunya kita merenungkan firman Tuhan. Saat ini saya diberikan tema mengenai What It's Right. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan ini. Kiranya Engkau menolong kami semua Tuhan, baik hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, para pemuda yang menyaksikan tayangan ini, siapapun yang menyaksikan tayangan ini, kiranya Engkau memimpin kami semua, mengurapi kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan hikmat yang benar dari Engkau Tuhan, tuntunan dari Engkau, agar kami boleh Tuhan mendapatkan pengertian yang benar lewat firman-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau memimpin kami, Tuhan Yesus menolong kami Tuhan, mengendalikan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baiklah, para pemuda yang saya kasihi, tadi sudah disebutkan saya diberikan tema mengenai What It's Right. Sebenarnya kemarin juga waktu diberikan tema ini saya bertanya-tanya dan saya berpikir keras apa yang akan diambil atau apa yang kita pelajari lewat tema ini. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti What Is Right itu mungkin diartikan apa arti dari kata benar. Ya, mudah-mudahan arah yang dituju adalah seperti itu ya. Jadi kita sama-sama belajar benar itu apa gitu ya. Jadi mari kita sama-sama berdoa, memohon kiranya Tuhan menolong kita semua untuk bisa Tuhan memberikan hikmat kepada kita ya untuk mendapatkan artinya ini. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan ini kepada para pengurus pemuda yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sama-sama membawakan renungan. Kiranya Tuhan memberkati para pengurus pemuda ya. Tuhan, baik untuk mengawali, pertama kali mungkin kita sama-sama, kalau sekarang mungkin nggak bisa berinteraksi, saya nggak bisa tanya. Ayo, siapa yang punya pendapat mengenai benar itu
apa sih gitu ya. Jadi sekarang hanya satu arah, saya hanya memberikan renungan ya mengenai hal itu. Jadi benar menurut kamus di dalam KBBI itu merupakan suatu kata adjektif ya. Jadi benar itu merupakan diberikan saat, atau lebih mudahnya begini, benar itu memperkuat suatu data ya. Misalkan dalam keputusan itu benar-benar ya, saksi yang benar-benar ada, misalkan seperti itu. Atau dalam pekerjaan, bekerja benar-benar giat, belajar dengan sungguh-sungguh, benar sungguh-sungguh dikerjakan, seperti itu ya. Jadi memperkuat suatu data. Jadi apa yang dilakukannya, apa yang diputuskan, apa yang dikerjakan itu memang begitu aslinya, realitanya memang benar dilakukan gitu ya. Jadi memperkuat hal tersebut. Nah, yang jadi masalah adalah rekan-rekan pemuda sekalian, benar ini kita harus secara bijaksana ya. Jadi apa yang dikatakan benar itu kadang rata-rata sepertinya harus sesuai dengan keinginan kita sendiri. Biasanya seperti itu. Kalau misalkan saya suka warna biru, terus teman saya juga suka warna biru. Kamu harus suka warna biru? Iya, saya suka warna biru, kata teman saya. Terus bilang, iya benar, nah itu baru bagus, bahwa warna biru itu bagus. Tapi kalau teman saya bilang, oh enggak, yang lebih bagus itu warna merah, karena saya suka warna biru. Jadi, oh salah, yang bagus itu warna biru. Jadi kadang-kadang kita selalu mempunyai persepsi bahwa benar itu harus sesuai dengan keinginan kita sendiri. Ya, mungkin kita renungkan semua itu biasanya seperti itu, ya. Ya, kalau istilahnya di pengadilan, misalkan ya, kita biasanya kalau kita acuannya adalah patokannya kalau benar atau salah itu ada di pengadilan, misalkan ya, untuk negara kita, misalkan untuk hukum. Nah, pengadilan itu kalau sudah mengatakan bahwa si terdakwa itu benar, berarti dia dibebaskan, dan semua orang, tidak ada yang bisa melawan atau menyanggah, karena patokannya adalah pengadilan bilang benar. Nah, kemudian apalagi ya, kemudian kalau polisi, misalkan polisi menindak seorang penjahat, warga atau orang-orang yang ada di sekitar situ mungkin pada saat itu terjadi kejahatan, kemudian polisi mengambil tindakan kepada seorang penjahat, warga itu pasti akan diam saja, karena apa yang dilakukan polisi itu benar, dan menurut warga sekitar, oh dia memang penjahat, berarti kan sama, berarti ada patokan bahwa oh polisi itu memang, apa yang dilakukan polisi itu benar ya. Terus kira-kira apa lagi ya? Yang paling mudah saja deh, kita mengartikan benar kalau kita ke rumah makan, setelah makan kita bayar bill dong, ada tagihannya ya. Kemudian seorang kasir, oke pak, meja berapa? Oh meja sekian. Oke, makanannya ini ya pak ya. Iya betul, banyak sekali pak. Oh iya, karena saya lagi rakus, mungkin saat gitu ya. Nah, tagihannya langsung, oke pak, tagihannya 400.000. Oh baik mbak, terima kasih ya. Dilihat bilnya, kemudian bayar. Berarti kan apa yang sudah dilakukan oleh kasir itu dianggap benar oleh kita kan, karena kita percaya bahwa si kasir itu nggak akan mungkin salah lah gitu ya. Jadi karena memang sudah kerjaannya gitu ya. Nah, contoh lagi, acuan kita bahwa benar itu apa ya? Misalkan petugas parkir, ya yang paling mudah. Petugas parkir menyuruh kita memarkirkan di suatu tempat. Ya, di suatu tempat. Pak, parkirnya sebelah sana. Ya, ditunjukkanlah di tempatnya.
Ya, kemudian kita nurut aja. Ya, kita menurut saja apa yang diperintahkan oleh petugas parkir. Karena kita tahu, ya, petugas parkir itu tahu lokasinya dan apa yang kita diperintahkan olehnya untuk parkir di tempat yang dia tunjuk, itu berarti tempat yang benar, ya. Berarti kita harus ikutkan, kita ikuti perintah itu dan kita memarkirkan di tempat yang ditunjuk oleh petugas parkir itu. Nah, mungkin berarti kan kita menggambarkan bahwa benar itu kita harus ikut apa yang dikatakan oleh orang yang kita rasakan bahwa orang itu memang kita percayai bahwa apa yang diperintahkannya itu benar. Dan kalaupun kita, ke petugas parkir itu, saya mau di sini Pak, saya nggak mau, pokoknya saya mau di sini saja. Tapi kata petugas parkir di sebelah sana, karena di sana itu kan tidak sesuai dengan pikiran kita ya. Kadang juga kita suka ngomel lah, parkirnya jauh atau gimana. Tapi karena diperintahkan, berarti kita harus ke sana. Gitu ya. Jadi benar-benar itu kan tergantung ya. Jadi kita bagaimana mengartikannya atau patokan kita berkata bahwa benar atau salah itu dari mana? Tergantung dari acuannya. Apa yang menjadi dasar kita mengartikan bahwa oh iya itu benar dan sesuai dengan saya ataupun tidak sesuai dengan saya. Ya, jadi kita sepakati dulu nih sekarang. Mana yang akan kita pakai kata benar itu? Seorang mafia, ya, yang kerjaannya merampok, menurut mereka pasti benar, karena mereka itu adalah mencari penghasilan, mencari hasil untuk kelompok mereka, gitu ya, untuk mafia mereka. Nah, saya sempat lihat, tapi ngeri sekali ya. Saya sempat lihat beberapa mafia-mafia terbesar ya di dunia ini, ada Yakuza, terus kemudian mafia banyak sekali. Ternyata fantastis sekali hasil mereka, rampasan mereka tuh sampai ribuan dolar. Dari hasil kejahatan, dan mereka mengartikan bahwa mereka itu benar. Robin Hood misalkan, ya, merampas harta tapi membagikan kepada orang-orang miskin. Dari mana kita lihat bahwa dia itu benar? Banyak sekali ya. Jadi contoh-contohnya yang memang agak rumit sekali ya, agak rumit juga nih. Jadi harus berhati-hati dalam membawakan renungan ini. Dan saya juga bukan orang yang sempurna, saya juga tetap belajar mengenai hal ini, mengenai benar ini yang bagaimana gitu ya. Dan untuk di ayat Alkitabnya, mari kita coba lihat ya di Kejadian 13 ya. Mari kita lihat di Kejadian 13 ayat 1 sampai 18 ya. Nah, di sini mengenai judulnya di atas perikopnya, Abraham dan Lot berpisah. Ayat 1, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Kemudian kita loncat saja ya, itu sih mengenai perjalanan Abram. Di sini ada ayat 5, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi ayat 6 ini mulai ada masalah di sini. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu. Ayat 8, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat, saudara, ya. Sebab kita ini saudara. Ya, tekankan di situ. Ini di sini adalah saudara.
Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Oke, sampai situ dan selanjutnya boleh silakan dibaca ya. Di sini Abram dan Lot terjadi masalahnya karena yang bekerja para gembala dari Abram dan Lot bertengkar karena saking mungkin tempatnya sudah mulai sempit ya. Dan apa yang dilakukan Abram memberikan pilihannya kepada Lot. Silakan Lot, kalau engkau mau ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Ya, kemudian Lot memilih tempat yang subur, yang kayaknya seperti taman Tuhan di situ disebutkan. Kayaknya bagus sekali ya, pandang view-nya juga udah kayaknya pasti di sana pasti bagus. Kenapa Abram tidak memilih yang sana? Kenapa Abram tidak memilih lembah Yordan itu? Tetapi memberikan dulu kepada Lot. Kalau menurut pikiran kita, Abram ini apakah memilih pilihan yang benar atau tidak? Pilihannya dari mana kita bisa tahu bahwa Abram ini memilih yang bukan dipilih oleh Lot dan pilihan itu benar? Apakah nanti Abram akan menyesal kalau setelah tahu bahwa tempat yang Abram pilih setelah sisa pilihan dari Lot itu akan nggak baik, kemudian menyesal nantinya? Tapi ini yang dilakukan oleh Abram. Ya, menurut kita, Abram kenapa nggak pilihannya yang benar, yang langsung aja ya, yang bagus lah, udah langsung terlihat. Itu kan pilihan yang benar ya. Secara logika seperti itu. Nah, secara logika juga Abram ini pilihannya salah. Kenapa memberikan pilihan kepada Lot? Nah, ini patokannya kemana ya? Abram harus berbuat atau melakukan hal seperti itu. Oke, itu cuma contoh aja. Kita belum menyentuh ke pembahasan, atau maksudnya kita belum ke intinya ya. Ini hanya sekedar contoh bahwa benarnya Abram ini ya, apakah memang benar Abram melakukan hal seperti itu? Menurut kita kan harusnya ya logika dong, perhitungan di atas kertas, ya harusnya pilihnya ke sana lah. Nah, nggak perlu memberikan pilihan kepada Lot ya. Nah, kemudian ayat yang lain ya, kita coba lihat Yohanes 7 ayat 53. Oke, di situ ada tulisannya tentang perempuan yang berzina. Ya, Yohanes 7 ayat 53 nanti dilanjutkan ke Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Ya, dilanjutkan ke Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Oke, kalau ayat Yohanes 7 ayat 53 terlebih dahulu. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Kemudian, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ayat 3, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli-ahli Taurat itu berarti kan mereka yang benar-benar mengerti akan Taurat ya, dan orang-orang Farisi itu adalah orang yang beragama yang dianggap saleh gitu ya. Jadi orang-orang penting ini, dan ahli-ahli Taurat ini mempunyai kedudukan juga yang cukup baik ya, jadi seperti di mahkamah agama ya, posisinya seperti itu. Jadi ini mereka orang-orang yang kuat akan teorinya ya, akan akan Tauratnya itu ya. Dan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang dianggap orang-orang pada saat itu adalah orang-orang Yahudi itu
orang-orang yang paling saleh, yang paling baik, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. 5. Ayat kelima, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ayat 6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Ini tujuan mereka, bukan fokusnya ke perempuan ini. Tapi mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Oke, istilahnya ini menjebak Yesus ya, seperti itu ya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah ya. Ayat 9, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Baik, dari sini cerita dari firman ini dikatakan mengenai kebenaran. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, ayat 7, berarti barang siapa kamu yang di antara kamu yang merasa benar, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dari awal sudah dikatakan bahwa mereka membawa perempuan itu yang sudah kedapatan berbuat zina. Ya, harusnya mereka ini semua merasa yakin ya bahwa kalau memang arahnya ke perempuan ini, mereka yakin bahwa saya benar karena orang itu berdosa gitu. Seperti itu. Tapi karena niat mereka berbeda, maka mereka mulai mengundurkan diri satu persatu, mulai dari yang tertua. Niat mereka berbeda ya, bukan ke perempuan ini. Padahal sebenarnya perempuan ini memang sudah berdosa. Sudah berdosa. Jadi, kalaupun perempuan ini dilempari batu, ya memang sudah sesuai dengan tadi dikatakan ya di ayat kelima, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Ya, karena akibat dosa ini harus dihukum. Ya memang harusnya dihukum perempuan ini. Ya, tapi benar menurut kebenaran yang menurut Tuhan Yesus itu ya memang berbeda di sini ya, arahnya berbeda. Apa yang diinginkan oleh orang-orang itu tidak terwujud. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu tidak terwujud. Mungkin menginginkan kata Tuhan, ya betul, dia sudah berdosa, hukumlah dia. Mungkin begitu ya. Supaya dapatlah kesalahan Tuhan. Kenapa tidak mengasihi orang itu? Kok malah Tuhan menyuruh menghukum dia gitu. Tapi kata Tuhan, siapa yang merasa tidak berdosa atau yang merasa benar, ialah yang pertama kali melempari batu. Ya, mungkin dari di antara mereka sudah berkata dalam hati mereka bahwa saya nggak benar. Saya ada kedapatan dosa gitu. Jadi mereka tidak mau. Tapi intinya dari sini, ya kebenaran itu dari mana? Ya, jadi acuannya apa yang dilakukan orang-orang itu berniat ingin melempari perempuan itu, ya hanya untuk menjebak Yesus, ternyata tidak terjadi. Karena apa yang dipikirkan oleh orang itu, kalau mereka berpikir bahwa orang ini berdosa, tapi Tuhan sendiri bilang, aku pun tidak menghukum engkau, ayat 11. Ya, berbeda apa yang dikatakan benar oleh menurut hakim ahli-ahli Taurat dan orang Farisi
itu tidak sama dengan apa yang Yesus lakukan. Ya itu hanya sekedar contoh. Jadi mari kita sama-sama satukan persepsi bahwa benar itu harus ada yang kita jadikan acuannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan siapa? Ya, dan kita harus tahu ya. Jadi walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan pendapat kita, tapi kita harus tunduk kepada siapa? Maksudnya kepada sumber yang menyatakan bahwa itu benar, dan kita harus tunduk. Kalau kata seseorang itu benar, ya kita harus benar. Walaupun kenapa ini benar kok ini, tapi kan nggak bisa begini, ya nggak akan pernah ketemu. Ya teman-teman pemuda, ya tahulah kalau seorang pemuda pasti memiliki power ekstra lah, baik dari segi tenaga, emosi, kira cara berpikir beda sama mungkin orang-orang anak kecil, ya berbeda sama anak kecil ataupun orang yang lebih tua. Orang lebih tua biasanya tenaganya juga nggak secepat pemuda, tapi juga cara berpikirnya, solusinya juga lambat, tapi tepat gitu. Jadi ada berapa step-step yang harus dijalani. Tapi kalau pemuda biasanya ya karena saking cepatnya gitu, pokoknya begini, apa yang disimpulkan terlalu cepat. Itu tidak salah, karena itu masa-masa kalian semua. Ya, jadi tapi yang perlu adalah kita harus punya siapa yang mengarahkan gitu ya. Jadi oke, langsung saja karena waktu. Pertama, kita harus percaya. Misalkan kalau pengadilan kita anggap itu pengadilan itu yang terbaik, ya kita percaya bahwa orang yang memberikan atau hakim yang mengeluarkan keputusan itu benar. Kita baru menerima kan keputusannya karena kita percaya. Tapi kalau kita berpikir bahwa di pengadilan itu isinya orang-orang yang nggak benar, mana mungkin kita percaya bahwa perkataannya itu benar, keputusannya itu benar. Jadi yang pertama itu adalah kita harus percaya. Ya. Ayatnya ada di Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Nah, di sini mengenai rumah Bapa. Ya, di sini mengenai rumah Bapa. Kata Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Ini Tuhan pertama kali bilang percaya kepadaku, percaya kepada Allah. Ya, karena di sini kalau ayat 2 di rumah Bapakku banyak tempat tinggal ya dan seterusnya. Kenapa ini Tuhan katakan ini? Karena ayat 5, ayat 4 dulu ya. Dan kemana aku pergi, kemana Yesus pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tapi kata Thomas, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Seolah-olah apa yang dikatakan Tuhan itu tidak benar. Ya, tidak benar karena kita nggak tahu. Mau pergi kemana Tuhan, kita nggak tahu gitu. Di awal Tuhan sudah ingatkan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kemudian selanjutnya, ayat 5 itu saya lanjutkan ya. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, ya jadi kalau kita tidak percaya, ya kita tidak akan mungkin membenarkan apa kata-kata orang itu. Kemudian yang kedua, ayat ke-7 tadi Tuhan sudah katakan, kita harus mengenal orang itu. Kita harus mengenal sifatnya, bagaimana kebiasaannya, ya, apakah sesuai dengan apa yang dia katakan bahwa itu benar dan memang dia melakukannya. Ya, jadi patokannya kalau kita berharap kepada manusia juga mungkin apa yang dikatakan tidak sesuai dengan perbuatan gitu ya. Nah, kita harus percaya, kita harus mengenal. Ya, anggap saja kita step ini
kita anggap saja kepada satu figur orang dulu ya, manusia sesama kita gitu ya. Jadi pertama kita harus percaya kepada orang itu. Jadi kalau orang itu bilang, wah makanan itu enak, dan kita percaya walaupun kita belum pernah ke sana, kita oh ya, yuk kita ke sana yuk, kita makan. Maka kata temanku, makanannya enak. Kita percaya bahwa dia tuh kalau setiap apa makanan yang enak, dia pasti bilang enak. Dan kita mengenal gitu ya kebiasaannya. Makanan di sana enak. Tapi ya yang dia bilang itu pasti seafood gitu. Nah kan, aduh enak, tapi saya nggak suka itu. Oh, tapi katanya enak gitu ya. Tapi kita harus mengenal, ya itulah contohnya. Kita harus mengenal, jadi bukan hanya percaya, tapi kita harus mengenal bagaimana kebiasaan orang itu. Kemudian yang ketiga, komunikasi. Ya, komunikasi. Jadi intens sekali berhubungan ya. Jadi saking akrabnya gitu ya. Jadi saking akrab kita udah percaya, kita mengenal dan saling intens, saling saling sharing gitu ya. Saling bertukar pikiran. Ya, jadi komunikasi dilakukannya dengan baik, kita lebih mantap lagi 100%. Apa yang menjadi dikatakannya itu adalah pasti benar. Ya, kalau dibilang aku dapat kupon loh, kamu mau nggak? Oh, karena kita percaya kamu percaya sama orang itu, mengenal orang itu karena tukang traveling misalkan gitu ya. Terus komunikasi, jadi kita dapat informasi bahwa ada voucher nih. Oh, pasti bener nih informasinya. Ayo, yuk mau aku mau gitu. Tapi kalau terakhirnya, tapi bohong. Misalnya kayak gitu kan berarti kan kita sudah merubah lagi. Awas nih, hati-hati. Percaya, sudah mengenal, komunikasi sudah bagus. Tapi ada belakangnya enggak ya? Nah kan berarti kan. Jadi kita harus mempelajari, atau maksudnya kita harus mengenal orang itu. Kita harus komunikasinya intens. Kita percaya seperti tadi poin-poin tadi ya. Nah, apa yang intinya kita sebagai anak-anak Tuhan, pemuda-pemuda GPDI Kopo Permai, dan Anda yang menyaksikan tayangan ini, kita diposisikan kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita berpatokan hanya kepada orang, manusia, kita akan kecewa. Tapi acuan kita adalah jelas, firman Tuhan. Firman Tuhan. Karena fungsi dari firman Tuhan ada di 2 Timotius 3 ayat 16, berfungsi untuk mengajar, memperbaiki kesalahan, dan lain-lain di situ bisa dikatakan. Ya, itu gunanya firman Tuhan. Dan intinya adalah apa itu benar? Benar itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mau cari kebenaran? Ya ada di dalam firman Tuhan. Buktinya apa? Yohanes 14 ayat 6. Kita coba lihat Yohanes 14 ayat 6. Ya, di situ dikatakan ya tadi sudah kita awali dengan ayat 1 2 3 4 5 dan ayat 6 tadi dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus sudah jelas ya. Jadi kalau mau tahu tentang benar yang sesungguh-sungguhnya benar adalah Yesus, firman Tuhan. Kalau kita sambungkan dengan keadaan kondisi kita saat ini, ya, kondisi modern seperti ini, kadang nggak masuk akal, ya. Jadi apa yang kita pikirkan itu, apakah sesuai dengan firman Tuhan? Kalau kita hanya mendapat atau mempelajari 1, 2, 3 pasal, 1, 2, 3 kitab, ya tidak bisa. Kita harus full. Kita harus belajar terus. Kalau setiap ibadah, mari setiap persekutuan online seperti ini, mari kita pelajari satu-satu supaya firman Tuhan dari awal sampai, dari Kejadian sampai Wahyu itu sempat kita nikmati gitu. Ya, jadi pastilah Tuhan akan memberikan jawaban dan semuanya ada dalam firman Tuhan ini.
bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita memberikan keputusan, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita memilih hal yang baik atau yang benar atau yang salah. Bagaimana caranya? Ya, ada dalam firman Tuhan. Jadi untuk mengetahui apa sih itu benar, benar itu adalah firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk melakukan hal yang benar ada dalam firman Tuhan. Apakah yang kita lakukan benar atau tidak ada dalam firman Tuhan? Ya, baiklah. Akhirnya para pemuda dan remaja yang saya kasihi, untuk mengakhiri renungan pada sore hari ini, jadi marilah sebagai jemaat Tuhan kita memiliki kerinduan untuk melakukan hal yang benar. Dan mungkin jika Anda atau kita semua merasa ragu, apakah pelayanan saya sudah benarkah atau tidak? Ada yang mendampingi kita semua. Pertama, para pengurus. Misalkan pengurus pemuda, pengurus remaja. Mereka akan mendampingi kalian, ya, para pemuda dan remaja yang saya kasihi. Atau ada majelis yang mendampingi para pengurus dan juga sekaligus para pemuda dan remaja. Atau ada Bapak Ibu Gembala kita, ya, yang kita hormati, Om Tom, Tante Ruth, yang mendampingi majelis, para pengurus, dan kita sebagai jemaat. Yang paling utama adalah yang mendampingi kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Lewat Roh Kudus akan menyatukan hati kita. Produk Roh Kudus, baik kita menerima Roh Kudus hari ini, waktu yang lalu, atau di kemudian hari, produk Roh Kudus akan sama, akan menyatukan semuanya dengan sukacita, dengan buah-buah roh yang sama. Jadi kita punya indikator tersendiri. Gak usah susah-susah, gunakan damai sejahteramu untuk mengetahui apakah benar atau tidak. Jika itu benar-benar produk Roh Kudus, akan banyak orang yang merasa sukacita, akan banyak orang yang merasakan damai sejahtera, dan yakinilah keputusanmu, jawabanmu, tindakanmu benar. Kiranya Tuhan menolong kita semua, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua, memberikan pengertian yang lebih luas lagi kepada kita untuk mendapatkan pengertian tentang kebenaran itu, sehingga pelayanan kita semua benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kesempatan ini. Tuhan, apa yang kami dapatkan, kiranya Engkau menolong kami Tuhan untuk mendapat pengertian yang lebih lagi, pengertian yang lebih luas lagi Tuhan, oleh kuasa-Mu yang tidak terbatas. Hamba-Mu yang terbatas ini lewat kata-kata, pengertian hamba-Mu Tuhan, kiranya Engkau ampuni, Engkau tolong Tuhan, Engkau memberikan pengertian bagi pemuda dan remaja mengenai kebenaran ini lebih luas lagi. Berkati Tuhan para pengurus remaja, pemuda, dan semua yang menyaksikan acara ini. Berkati oleh kuasa-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu, bahkan sukacita Roh Kudus tetap ada pada kami semua Tuhan. Kami akan akhiri Tuhan renungan pada sore hari ini. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih para pemuda dan remaja yang Tuhan kasihi. Tetap sehat, tetap menjaga kesehatan dengan baik. Protokol kesehatan tetap lakukan.
supaya kita bertemu di ibadah tatap muka kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Haleluya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, 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 bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Oh, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. See you next week. I love you.